hampir selalu setelah selesai sholat fardu kita kemudian berdoa, minimal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menggapai kebahagiaannya itu? Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengamalkan kebajikan, mengerjakan kebaikan, baik itu lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dijelaskan dalam tafsirnya Al-Qurtubi dalam juz yang ke-10, terdapat beberapa tanda sebuah kehidupan kemudian disebutnya adalah kehidupan bahagia. Pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan akan banyak mendapatkan kemudahan. Keluarga pun ketika membangun akan dipermudah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ketika akan mendidik putra-putrinya pun akan diberikan kemudahan pula untuk menjadikan waladun solehun yad'ulahu, menjadikan anak yang soleh ataupun solehah. Kemudian ketika diberikan jiwa raga yang sehat, maka akan menjadikan semangat untuk beribadah. Dan ketika diberikan kelimpahan rizki, dimudahkan pula niat untuk bisa menjalankan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, tentu kalau semua variabelnya kemudian dijadikan yang halal, maka akhir hayatnya pun untuk mendapatkan sebuah predikat husnul khatimah tidaklah mustahil dan tidaklah sulit untuk meraihnya. Jamaah rahimakumullah, rizki yang halal menjadi pertanda kehidupan seseorang akan diberikan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang kedua, untuk menggapai sebuah kebahagiaan yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah, yang dalam bahasa Jawa disebutnya adalah nrimo ing pandum, menerima atas segala bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Seorang yang memiliki uang banyak dan seterusnya diberikan yang banyak melimpah pula, namun ketika tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, sehingga timbul sebuah sifat serakah, rakus. Tentunya kalau sudah menjelma seperti itu, tentu hidupnya pun sulit untuk mendapatkan ketenangan dalam mencapai kebahagiaan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslam wa rizq kafafa wa qattahu wa bima ata." Sungguh beruntung orang yang memeluk atau yang masuk Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup,
dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana untuk atau agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Anzuru ila man asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajrahu alla tauduru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan atau ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah memberikan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya Allah, yaitu orang yang berjalan di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, orang yang kemudian yang sedang memenuhi nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang halal. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Terakhir yang keempat, halawat ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadisnya Imam Al-Bukhari, "Salasa man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaktafa finnar." Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul selain darinya itu. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Jamaah rahimakumullah, dalam kesimpulan khutbah Jumat pada siang hari ini, dari sini dapat disimpulkan bahwa ajaran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah dengan cara menggapai untuk mendapatkan rezeki yang halal, kemudian qanaah atau menerima, kemudian selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan ketaatan dan merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semuanya dalam suasana masih di bulan Agustus ini mampu mensyukuri nikmat merdekanya negeri ini sehingga bisa menjalankan ibadah secara maksimal, baik secara sosial maupun secara vertikal.